Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Tegak! Laporan pemimpin upacara. Tanggal 2 Mei tahun 2025. Siap. Laksanakan. Siap. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita untuk mengenang jasa arwah pahlawan yang telah gugur menjadi kita. Doa mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada pagi hari ini
kita masih bisa melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Hardiknas yang tahun ini jatuh pada tanggal 2 Mei tahun 2025. Yang mana tema Hardiknas pada hari ini adalah partisipasi semesta mewujudkan pendidikan semua untuk kita semuanya, ya. Berarti partisipasi semesta mewujudkan pendidikan maju untuk semua. Jadi yang mana pidato kementerian ya akan saya bacakan, tolong diperhatikan apa maknanya Hardiknas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2025 dengan tema Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera, berbagai ragam lomba. Nah, nanti ada foto-foto dengan kawan-kawan saya serahkan ya, apalagi yang kelas 3. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai amanat konstitusi. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisi, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, perbedaan bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan, atau namanya homo educandum, yang dengan manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik secara vertikal, mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Akta Citra keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur.
Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Itu pesan dari Presiden. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas kualifikasi serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tapi juga mentor, konselor para murid. Guru adalah orang tua senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita secara luhur. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak, pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober tahun 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola pembinaan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam deep learning. Pada tahun ini berarti sudah ada deep learning. Pemberlakuan tes kemampuan akademik TKA serta pembelajaran coding dengan kecerdasan artifisial AI. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter kementerian, membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, program pagi ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama, pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman anak-anak, diluncurkan album kicau yang berisi lagu anak-anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita bergandeng tangan, bahu-membahu, bergotong royong, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semuanya. Semoga Tuhan meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yaitu Abdul Mukti. Terima kasih. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita berdoa memohon kepada Allah dengan khusyuk. Semoga doa kita dikabulkan olehnya. Alhamdulillahi ala ni'amihi lil akhirati wal batini qadiman wa hadisa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada al-huda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon rahmat, kasih sayang dan pertolongan-Mu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Rabb, Tuhan yang Maha Mendidik, memelihara alam semesta, kami memohon kepadamu kekuatan dan mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa,
berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil, dan berdedikasi memajukan bangsa dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami keturunan yang saleh, yang membahagiakan dan menjadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Ya Malik, lindungilah kami, keluarga, para pemimpin, bangsa dan negara kami dari semua mara bahaya, musibah dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat dan berkeadaban dengan ridha dan inayahmu. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara.